Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi ujian akhir semester statistik pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Karena pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya adalah Vinia Armelia Firlana dengan nomor induk mahasiswa 20212003 dari kelas HES 3A dengan dosen pengampu Ibu Nur Fitriani Jainal MPD. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Di sini saya mengambil materi yang berjudul Analisis Regresi Linear Sederhana dalam ujian akhir semester. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih maksud dari regresi linear sederhana ini? Regresi linear sederhana ini adalah metode statistik yang mana ia berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X, disebut juga dengan prediktor atau variabel independen. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y, disebut juga dengan respons atau variabel dependen. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi. Regresi linear ini juga adalah salah satu teknik analisis yang luas pemakaiannya. Artinya, ketika kita menggunakan analisis regresi linear sederhana ini, hanya untuk atau hanya ingin memprediksi nilai pada suatu variabel berdasarkan variabel yang lain. Misalnya, variabel A datanya sekian. Nah, kemudian kita bisa memprediksi data yang ada di variabel B dengan menggunakan regresi linear ini. Pada slide selanjutnya bisa dilihat ada contoh-contoh penggunaan analisis regresi linear yang saya masukkan di dalamnya, terutama dalam hal produksi. Teknik analisis regresi linear sederhana ini kan luas pemakaiannya, jadi saya ambil dalam hal produksi. Contoh yang pertama itu, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian, contoh yang kedua yaitu hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Nah, yang ketiga adalah hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Pada analisis regresi, ada keunikan tersendiri di dalamnya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau kita menganalisis ANOVA, maka kita mencantumkan tabel data ANOVA. Kemudian pada korelasi, kita hanya mencantumkan hasil perhitungan koefisien korelasi. Pada uji T, kita mencantumkan tabel rangkuman uji T atau nilai uji T tersebut. Namun pada analisis regresi setidaknya ada 4 yang akan kita laporkan, yaitu yang pertama, persamaan regresi yang telah diperoleh. Persamaan ini digunakan untuk memprediksi satu variabel dengan menggunakan variabel yang lain. Yang kedua adalah signifikansi dari persamaan regresi, artinya kepercayaan dari persamaan regresi tersebut benar-benar dapat memprediksi secara nyata atau tidak. Kemudian yang ketiga, garis regresi, yaitu untuk membuat grafik. Dan yang keempat adalah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Di sini kita hanya membahas 2, yaitu bagaimana untuk menghitung persamaan regresi dan signifikansi dari persamaan regresi itu sendiri.
Untuk mencari rumus persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah B X, yang dimana Y adalah variabel respons atau variabel akibat yang disebut dengan dependen, X yaitu variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau disebut dengan independen, A yaitu konstanta, B koefisien regresi atau kemiringan besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Nah, untuk mencari nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y kalikan dengan sigma X akar 2 dikurang sigma X dikalikan dengan sigma XY dibahagi dengan N. N yaitu nilai total dikalikan dengan sigma X akar 2 dikurang sigma X akar 2. Nah, untuk mencari nilai B dapat digunakan dengan rumus N dikalikan sigma XY dikurang sigma X dikalikan dengan sigma Y dibahagi N dikalikan dengan sigma X akar 2 dikurang sigma X akar 2. Langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Langkah yang pertama yaitu tentukanlah tujuan dari melakukannya analisis regresi linear sederhana ini. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau disebut juga dengan respons. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, menghitung nilai X akar 2, Y akar 2, XY, dan total dari masing-masingnya. Dan yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Langkah yang keenam, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Dan langkah yang terakhir, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai langkah-langkah yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi, saya punya contoh kasus dari simple linear regression ini. Contohnya yaitu, seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau mean suhu ruangan dan jumlah cacat tersebut. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, langkah pertama menentukan tujuan. Tujuannya di sini yaitu untuk memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Kemudian langkah yang kedua, mengidentifikasi variabel penyebab dan akibat. Nah, variabel faktor penyebab dilambangkan dengan X. Di sini faktor variabel penyebabnya yaitu suhu ruangan. Kemudian variabel akibat dilambangkan dengan Y, yaitu jumlah cacat produksi. Kemudian, langkah yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data yang dimana data tersebut telah terkumpul selama 30 hari, terhitung mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 dengan rata-rata suhu ruangan bervariasi. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai langkah ketiga, kita lihat pada tabel bawah ini atau pada tabel pada slide ini. Di langkah ketiga disebutkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 mengenai rata-rata suhu ruangan dan juga jumlah cacat. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30, rata-rata suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya itu berbeda-beda. Misalnya, pada tanggal 1, rata-rata suhu ruangannya 24. Jumlah yang dihasilkan atau jumlah cacat yang diakibatkannya itu 10. Kemudian pada tanggal 2, rata-rata suhu ruangannya memperoleh 22.
dengan jumlah cacat 5. Pada tanggal 3, rata-rata suhu ruangan memperoleh 21 dengan jumlah cacat yang diakibatkannya itu memperoleh 6. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan tanggal 30 dengan rata-rata suhu ruangan maupun jumlah cacat itu berbeda-beda, tidak sama. Artinya dia tidak sama apa yang diakibatkannya itu. Langkah selanjutnya yaitu menghitung X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY dari total masing-masingnya. Nah, bagaimana sih menghitung X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY? Nah, pada tabel sebelumnya kita sudah memasukkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 jumlah rata-rata suhu ruangan yang dihasilkan dan juga jumlah cacat yang diakibatkannya. Nah, untuk mencari XY, kita mengkalikan rata-rata suhu ruangan dengan juga jumlah cacatnya yang diakibatkannya, yaitu 24 kali 10 memperoleh hasil 240. Kemudian 22 kalikan 5 memperoleh hasil 110. 21 kalikan 6 memperoleh hasil 126. 20 kalikan 3 memperoleh hasil 60. Begitu juga dengan seterusnya sampai memperoleh hasil 6.861. Kemudian untuk menghitung atau mencari X kuadrat itu cukup mudah atau cukup gampang dengan mengkalikan 24 akar 2 sama dengan 24 kali 24 memperoleh 576. Kemudian 22 kalikan 22 atau 22 akar 2 memperoleh hasil 484. 21 kalikan 21 memperoleh hasil 441. 20 kalikan 20 memperoleh hasil 400. Begitu juga seterusnya sampai memperoleh hasil 16.487. Nah, kemudian untuk menghitung Y kuadrat cukup gampang juga sama dengan cara menghitung X kuadrat. Y kuadrat itu cara menghitungnya misalnya 10 kuadrat hasilnya 10 kali 10, Y kuadrat memperoleh 100. 5 kalikan 5 memperoleh 25. 6 kuadrat kan itu sama dengan 6 kali 6 memperoleh hasil 36. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan memperoleh total 3112. Nah, setelah memperoleh hasil dari tabel yang sudah dihitung sebelumnya, kita masuk pada langkah yang kelima, yaitu menghitung nilai A dan juga nilai B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Untuk menghitung konstanta A, nilai A sama dengan sigma Y dikalikan sigma X kuadrat kurang sigma X dikalikan sigma XY dibagi N. N ini adalah nilai total keseluruhannya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. A sama dengan 282 dikalikan 16.487 dikurangi 699 dikalikan dengan 6.861 dibagi dengan 30. 30 itu diperoleh dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, artinya nilai total. Kemudian dikalikan dengan 16.487 dikurangi 699 akar 2. A memperoleh nilai minus 24,38. Kemudian untuk menghitung koefisien regresi, nilai B yaitu N sama dengan dikalikan dengan sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi N, kemudian dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Maka B
mendapatkan 30 dikalikan 6.861 dikurangi 699 dikalikan dengan 282, kemudian dibahagi dengan 30, kemudian dikalikan lagi dengan 16.487 dikurangi 699 akar 2. Maka nilai B memperoleh 1,45. Kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-6, yaitu membuat model persamaan regresi. Dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan nilai A ini sudah diperoleh dari langkah sebelumnya, itu memperoleh minus 24,38. Ditambahkan dengan nilai B yang juga sudah diperoleh dari langkah sebelumnya, yang mana ia memperoleh hasil 1,45 kemudian dengan X. Nah, selanjutnya kita lanjut pada langkah yang ke-7, yaitu melakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita memprediksikan jumlah cacat produksi jika suhu tersebut dalam keadaan tinggi. Misalnya variabel X, dia contohnya 30 derajat Celcius. Maka nilai Y dia sama dengan memperoleh hasil minus 24,38. Minus 24,38 ini kita peroleh dari nilai A yang sudah dihitung sebelumnya, ditambah dengan 1,45, yang mana ini 1,45 ini ia merupakan nilai B. Kemudian X yaitu 30. Nah, nilai Y kita totalkan semuanya itu. Setelah mendapatkan hasilnya, hasil akhir dari nilai Y yaitu 19,12. Jadi, jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan akan mendapatkan 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Nah, kemudian jika cacat produksi atau variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Kita menggunakan juga rumus Y sama dengan A tambah BX. 4 ini merupakan nilai Y. Sama dengan ini minus 24,38 itu merupakan nilai A. Dan 1,45 itu merupakan nilai B. Nah, kemudian 1,45X ini caranya itu diputar. Jadi dia 1,45X sama dengan 4 ditambah dengan 24,38. X memperoleh hasil dari 4 tambah 24,38, dia memperoleh hasil 28,38. Kemudian dibagi dengan 1,45, maka X memperoleh hasil 19,57. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi saya dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf bila dalam pengerjaan presentasi ujian akhir semester saya banyak mengalami kesalahan, karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.